Oh, ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kajian kita pada sore ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yakni judul atau tema fitrah.
Sering dengar ya kata-kata fitrah ya. Iya. Bahkan ini sudah diserap di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, fitrah. Sesuai dengan fitrahnya, gitu. Sering diucapkan. Dan kata itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Yang asalnya adalah kalimat fatara. Fatara, fatara, yang artinya menciptakan. Sehingga orang yang menciptakan atau zat yang menciptakan disebut fatirun. Dialah Allah, fatirus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Ini asal kata fitrah. Sedangkan fitrah sendiri ini merupakan kata benda atau masdar daripada kalimat fatar tadi, yang arti secara bahasanya yaitu pertama, watak dasar, atau bisa juga diartikan dengan sifat yang dasar. Ada juga yang mengartikan fitrah itu dengan yakni kesucian. Fitrah artinya suci. Suci yang dimaksud di sini adalah yakni kesucian jiwa seseorang yang diciptakan oleh Allah dengan din agama. Berarti fitrah itu ya tauhid. Karena Allah menciptakan makhluk termasuk manusia ini dengan tauhid. Ini asalnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ar-Rum 30 ayat 30. Coba dicek di tafsir Ibnu Katsir di surah tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Apa kata Allah? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ketika Allah berbicara tentang fitrah dalam ayat ini, dikaitkan dengan ad-din, yakni agama. Ad-din al-qayyimah, ad-dinul qayyimah, agama yang lurus. Ad-din yakni agama yang hanif, atau disebut dengan al-hanifiyah. Al-hanifiyah millatu Ibrahim, yakni agama tauhid, agama seluruh para nabi, para rasul, agama yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala, agama yang bersih, bebas dari syirik, yaitu ad-dinul khalis,
agama yang murni. Sehingga dalam ayat ini Allah katakan, wa akim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu, lid-dini hanifah, kepada agama Allah yang hanif, yang lurus. Menghadapkan wajah di sini bisa dimaknai secara hakiki, bisa dimaknai secara majazi. Secara hakiki, dalam mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah, kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Dan itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita di dalam doa, di dalam berdoa, di dalam sholat. Atau bermakna yakni majazi. Artinya kita harus menghadap, yakni mengikuti aturan Allah. Sehingga dalam ayat dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, atau ke arah barat. Karena timur dan barat itu milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah. Fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kau hadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Artinya, apapun sistem yang dipakai oleh manusia dalam mewujudkan pengabdiannya kepada Sang Khaliq, yakni kepada Allah, maka harus berasal dari Allah. Maka kebajikan menurut Allah itulah yang harus diikuti. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah 177, kebaikan menurut Allah itu bukan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi menghadapkan wajah Allah, menghadapkan wajah kita kepada sistem Allah. Yang di situ disebutkan yaitu ada 4 konsep. Pertama, konsep keimanan, i'tiqad. Yang kedua yaitu konsep hablum minan nas. Yang ketiga konsep hablum minallah. Dan yang keempat konsep sifat dan karakter. Jika empat-empatnya ini lengkap, maka orang itu dikatakan memiliki keimanan yang benar. Sehingga dalam Al-Baqarah 177, walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini konsep pertama, yaitu konsep i'tiqad, keimanan. Baru konsep kedua, hablum minan nas, sosial, yaitu wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masaki wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Sudah ketemu ayatnya? Sudah, Ustaz. Silakan coba dibaca. Tadi.
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya Kepada siapa? kepada kerabatnya, Pertama kepada kerabat yang dekat, terus anak-anak yatim, wal yatama, setelah itu orang-orang miskin, wal masakin, musafir yang memerlukan pertolongan, wabnis sabil, kemudian dan orang-orang yang meminta-minta. wasailina, setelah itu baru Memerdekakan hamba sahaya, wafir riqab, yaitu dalam rangka untuk membebaskan budak. Ini konsep apa? Hablum minan nas. Setelah i'tiqadiyah, keimanan, keyakinan, baru kemudian hablum minan nas. Disusul hablum minallah. Apa itu? mendirikan sholat, Wa aqamas salata dan menunaikan wa zakat. ataz zakata. Konsep apa? Ubudiyah, ritual. Hablum minallah. Baru kemudian masuk ke dalam, yakni secara internal, yaitu bahwa seorang hamba itu dikatakan baik, albir, kebaikan yang dilakukan itu, yakni apabila didasarkan atas sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang sebagai seorang beriman. Apa itu? Wal mufuna bi aqdihim idza ahadu, yaitu Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. berarti orang itu jauh dari sifat nifaq karena dia tidak ingkar janji. Ini karakter mukmin yang harus melekat padanya. Menepati janji, tidak ingkar kepada janjinya. Karakter apa lagi? Yang kedua, lanjut. Iya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ternyata karakter berikutnya yakni as-sabr, sabar. Maka orang yang baik itu adalah orang yang memiliki sifat sabar. Disebutkan di situ ada tingkat kesabaran di dalam menghadapi musibah. Karena sabar ada 3, yakni li ta'atillah, dalam rangka mentaati Allah. As-sabru 'anil maksiatillah, bersabar di dalam menghadapi perbuatan maksiat, itu meninggalkan, menjauhi. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, tatkala tertimpa musibah. Dan terkena musibah ini dalam ayat itu ada 3 tingkat. Tingkat paling dasar fil ba'sa, dalam kesempitan. Kesempitan contohnya yakni kemelaratan, kemiskinan. Ini sabar yang paling ringan, yang banyak orang mampu melewatinya. Baru di tingkat lebih tinggi lagi, yakni apa? Wadharra, yaitu penderitaan. Ini lebih dahsyat penderitaan. Seperti accident, kecelakaan. Seperti penyakit, diuji dengan penyakit. Orang mending memilih melarat daripada dikasih penyakit. Sehat walaupun miskin. Makanya paling rendah itu kesempitan. Dia bersabar dalam kesempitan hidup. Tapi kalau sudah dikasih penyakit atau kena kecelakaan, accident, ini lebih berat. Puncaknya yang ketiga, yakni apa? Dalam peperangan. Dalam peperangan. Wahinal ba's, dalam peperangan, ini puncak kesabaran. Dan yang satu ini kita belum pernah diuji. Sudah pernah diuji dengan peperangan? Belum. Melarat wis tahu.
loro sering, ya, tapi masih bisa dilalui dengan baik. Tapi peperangan belum. Nah, 4 konsep ini i'tiqadiyah. Kemudian yakni hablum minan nas. Kemudian ubudiyah, hablum minallah. Kemudian yang keempat, karakter, sifat melekat pada mukmin. Jika ini 4-4-nya ada pada diri kita, apa kata Allah? Ulaika humus sadaqu. Apa katanya? Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Benar imannya, artinya tidak dusta imannya. Bahkan dia termasuk orang yang bagaimana? Dan mereka itulah orang-orang yang Wa bertakwa. ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya kita diperintah oleh Allah menghadapkan wajah kita kepada agama Allah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Agama Allah yang lurus, fitratallah. Maka tetaplah pada fitrah Allah. Kenapa? Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan seluruh manusia itu yakni atas fitrah Allah. Apa fitrah Allah yang dimaksud di sini? At-tauhid, tauhid, mengesahkan Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan terhadap yakni fitrah Allah tersebut. Karena itu harus tetap menjadi orientasi hidupnya untuk menjaga, memelihara fitrah Allah, menjaga, memelihara tauhid. Dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Jadi Islam ini agama fitrah, agama yang lurus, agama tauhid. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka ayat ini relevan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap bayi yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Dia memiliki kecenderungan ghariza at-tadayyun, kecenderungan beragama yang fitrah, agama yang suci, agama tauhid. Itu kecenderungan mereka begitu. Cuman dia menjadi rusak karena sebab ulah manusia. Siapa yang merusaknya? Apa kata Nabi? Baik, buka Muslim nomor 2283. Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Iya. Ma min mauludin, tidaklah bayi yang terlahir illa yuladu 'alal fitrah, melainkan dia dalam keadaan fitrah. Maka siapa yang merubah fitrah itu? Artinya yang merusak, mengotori fitrahnya, yaitu kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan anak itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani,
menjadikan dia majusi. Yaitu perang siapa ternyata? Orang tua. Yakni kedua orang tua. Secara person dia adalah kedua orang tua. Secara umum itu adalah al-bi'ah. Apa bi'ah? Lingkungan. Karena lingkungan pertama seorang bayi yang lahir itu adalah bersama orang tua. Seandainya tidak, maka mungkin orang-orang yang berfungsi atau mengambil peran-peran sebagai orang tua itu yang mempengaruhi. Tapi tetap saja peran orang tua itu paling dasar, paling mendasar. Kenapa? Sebelum terlahir, anak ini sudah dikonsep bagaimana kedua orang tuanya itu mengambil peran dalam menanamkan nilai-nilai sejak anak ini belum lahir. Itu sudah dilakukan oleh ibunya ketika ibunya hamil, atau oleh bapaknya, bagaimana bapaknya ini memilih calon ibu bagi sang anak ini. Itu bagian dari peran seorang bapak untuk menjadikan anak ini menyimpang atau tidak. Ya, baik. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau bersabda, Apa sabda beliau? bacalah ayat, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 30 ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Iya. Baik. Buka Tirmidzi 2138. Hadis yang mirip sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Muslim, sama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? setiap anak dilahirkan atas dasar agama Islam. Nah, fitrah di situ ada apa? Agama. Di sini lebih tegas lagi. Kalau tadi ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi yang lahir melainkan dia terlahir dalam keadaan fitrah. Di sini disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal millah. Dalam riwayat Tirmidzi ini disebutkan bukan 'alal fitrah, 'alal millah. Apa millah? Atas agama Islam. Al-millah. Maka sama. Dia berubah karena apa? Lanjut. Orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau musyrik. Nah, kalau tadi fa'abawahu, Majusi. ya kan? Maka bapaknya yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, au yusyarikani, atau menjadikan dia Majusi. syirik, bukan majusi. Au yusyarikani, yaitu musyrik. Musyrik yang ini. Kalau majusi Yang tadi. jelas penyembah api. Kalau syirik macam-macam. Iso dewa, iso dewi, iso sapi, atau bahkan sapi, menyembah manusia. Ya, jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi yang menjadikannya itu adalah orang tua. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang tua. Jangan justru anak kita ini rusak hanya karena kita. Tidak ada orang yang mewarnai pertama kali seorang anak itu melainkan ibu dan
bapaknya sebelum yang lain. Maka bagaimana anak kita ini supaya tetap dalam keadaan fitrah? Pelihara fitrahnya itu, jaga tauhidnya, karena dia memiliki kecenderungan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, karena dia terlahir dalam keadaan tauhid Islam. Semua bayi yang lahir itu muslim dan muslimah. Ketika kedua orang tuanya, laki dan perempuan, muslim dan muslimah, otomatis dia beragama Islam. Bagaimana dengan kedua orang tuanya kafir? Tetap dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa? Tauhid. Tetap bertauhid secara hakiki. Dia adalah Islam secara hakiki. Tapi secara formil dia belum dikatakan muslim. Kenapa? Karena ibu bapaknya bukan muslim. Kalau ibu bapaknya muslim, secara hakiki dia muslim, secara formil dia muslim. Tapi kalau orang tuanya kafir, secara hakiki dia muslim, yakni tauhid, secara formil dia belum muslim. Karena kedua orang tuanya kafir. Jadi secara hakiki semua hakikatnya yang terlahir itu dalam keadaan bertauhid, muslim. Dan hal ini jelas ada kaitannya dengan perjanjian yang dibuat antara Allah dan setiap makhluk yang terlahir di muka bumi. Setiap makhluk yang tidak lahir di muka bumi ini sudah membuat kontrak dengan Allah, bahwa dia lahir akan menyembah kepada Allah saja. Buka surah Al-A'raf, ini perjanjiannya. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa il akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Allah. Maka ayat ini memperingatkan kita semua bahwa kita sudah pernah membuat kontrak dengan Allah. Kita berjanji di hadapan Allah bahwa ketika kita lahir ke bumi ini akan menyembah hanya kepada Allah. Beruntunglah mereka yang mengingat akan perjanjiannya dulu dengan ayat ini. Padahal masih ingat nggak? Nggak ingat. Bersyukurlah orang yang mempelajari agama Allah. Dia akan ingat apa-apa yang mungkin telah dilupakannya di alam ruh. Bahwa dia telah berjanji dengan Allah untuk mengabdi hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah Jalla wa'ala mengambil persaksian, mengambil perjanjian dengan seluruh anak Adam, yakni min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika
mereka masih berada di dalam tulang sulbi Adam. Tulang sulbi bapak ibunya. Ruh itu sebelum lahir dengan jasad yang Allah tetapkan, yakni pada saat proses kehamilan, mereka sudah disumpah oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur semua kehidupanmu, yang itu semua membawa konsekuensi kepada apa? Yakni kepada penyembahan kepada Allah, yakni mengabdi hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Itu konsekuensi daripada tauhid rububiyah, yaitu adanya tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah saja. Maka semua berkata, bala, tentu wahai Allah, benar wahai Allah. Jadi bukan na'am, kalau na'am iya, tapi ini lebih tinggi, ya, lebih tinggi tingkatannya. Bala, bisa benar, bisa tentu wahai Allah, of course, menunjukkan kepastian. Bukan hanya yes, tapi apa? Of course, pasti wahai Allah. Bala wahai Allah, benar wahai Allah, tentu wahai Allah. Syahidna, kami menyaksikannya. Antakulu yaumal qiyamati. Ini disampaikan lagi melalui ayat ini, dikhabarkan oleh Allah kepada umat manusia agar manusia nanti tidak memungkiri apa yang telah dilakukannya. Karena sekarang kita ini lupa. Itulah kehidupan dunia, melupakan, melenakan perjanjian kita. Sedahsyat itu dunia, sehingga apa yang kita lakukan pada saat di alam roh kita nggak ingat. Dan Allah ingatkan kembali melalui ayat ini. Agar apa? Agar jangan sampai nanti di akhirat orang membantah, memungkiri perjanjian itu. Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lalai dari itu semua. Atau memungkiri, kapan ya Allah? Gak tahu, aku janji. Sekarang dia mungkin bicara begitu. Tapi ketika Allah menajamkan pandangan matanya, menajamkan pendengarannya, menajamkan otak dan memorinya, dan itulah saatnya nanti akan terjadi. Dia akan tahu dengan detail semua apa yang pernah dilakukan, bahkan sebelum dia lahir ke muka bumi. Inilah fitrah yang harus dipelihara. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa bayi lahir dalam keadaan fitrah, ada di kalangan sahabat yang mengatakan bahwa itu maksudnya adalah fitrah perjanjian ini. Dalam Sahih Abu Dawud, coba dibuka nomor 4716. Ya. Tadi flyer di sana. Dari Hujjaj bin Al-Minhal radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Aku pernah mendengar Hamad bin Salma. Hamad bin Salma, ya. Apa kata Hamad bin Salma? Menafsirkan hadis, setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Ia berkata, ini menurut pemahaman kami adalah perjanjian yang Allah SWT ambil saat mereka berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka. Di saat Allah SWT bertanya, bukankah aku Rabbmu? Alastu bi rabbikum. Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Bala syahidna. Itulah penjelasan tentang tafsir surah Al-A'raf 172. Di antaranya disampaikan oleh sahabat Hamad bin Salma bahwa perjanjian itu tidak lain adalah
yakni bahwa setiap manusia nanti terlahir dalam keadaan fitrah, yakni memiliki tauhid, cenderung untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Maka dengan pemahaman seperti inilah kita jangan sampai merusak apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, yaitu fitrah al-Islam. Fitrah Islam. Kalau boleh disambung, itu disebut dengan fitrah Islam. Fitrah itu sendiri sebetulnya Islam, tapi lebih tegaskan lagi, yaitu apa? Fitrah Islam. Bagaimana cara memeliharanya? Tiap hari kita ini berikrar, tiap pagi dan petang kita mengucapkan kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam rangka apa? Memelihara, menjaga fitrah kita. Kenapa kita berpagi-pagi sudah baca itu? Karena lisan kita ini komando dari seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh kita ini bergantung kepada lisan kita. Seluruh anggota tubuh kita ini tawadhu kepada lisan kita. Makanya salah satu cara Allah mendidik kita setiap pagi, setiap petang, bahkan 24 jam kita ini dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam rangka memelihara fitrah kita. Pagi-pagi sudah mengucapkan kalimat itu. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi aku sudah berada pada fitrah Islam. Ketika sore, amsayna ala fitratil Islam. Kami pada sore hari ini berada pada apa? Fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas, kalimat yang murni. Apa kalimat ikhlas? La ilaha illallah. Itu kalimatul ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim Hanifah, dan juga berada di atas millah agama Ibrahim Hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah kami termasuk orang-orang musyrik. Itu jangan dianggap sebagai zikir biasa ya. Zikir yang kita ucapkan tiap hari itu sebetulnya dalam rangka untuk apa? Membangun mindset. Mindset itu dibangun dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita sudah punya knowledge, baru apa? Attitude. Bagaimana kita bersikap. Dengan mindset yang benar, ya, maka akan membentuk sikap yang benar. Setelah sikap kita benar, apa? Behavior. Apa behavior? Perilaku, perbuatan kita berangkat dari mindset yang benar. Mindset dari mana dasarnya? Al-ilm, knowledge. Setelah itu sikap. Setelah sikap, perbuatan. Ketika perbuatan ini terus dilakukan secara terus-menerus tiap hari, jadilah habit. Allah ini mendidik kita supaya punya apa? Habit. Habit? Kebiasaan yang baik. Kenapa amal itu dilakukan secara istimror? Supaya menjadi sebuah habit dalam hidup kita. Kalau sudah jadi habit, apa berikutnya? Jadilah karakter, sifat. Maka membangun karakter itu harus dilalui tahapan-tahapannya. Kalau sudah karakter melekat,
maka puncaknya dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kita akan tetap pada fitrah. Itulah sirfu mekanisme kita. Dalam keadaan tidak sadar pun, kita ucapkan kalimat ikhlas, kalimat-kalimat Allah. Ngelendore itu ngelendor sih disebut apa? Allah yang disebut ketika ngeleler, ngelendur, yang disebut Allah. Kaget, yang disebut Allah. Tapi kalau habitnya meso, ngelindure ya meso, kagetnya ya meso. Kenapa? Sudah jadi habit. Itu contoh saja meso. Sebenarnya selain dari meso masih banyak yang lain. Hanya hati-hati lisan kita ini. Allah didik lisan kita ini tiap hari untuk selalu mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Baik, itulah yakni ucapan fitrah. Kemudian berikutnya fitrah dalam kesucian agama, yaitu ucapan yang kita ucapkan setiap pagi tadi itu, fitratul Islam. Itu ada dalilnya di dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian di dalam Sahihul Jami jilid 4 halaman 290. Ibnu Sunni meriwayatkan di dalam Al-Amalul Yaum wal Laila di nomor 34. Insyaallah kalimat itu sudah sering kita baca, kita sudah hafal. Ini kesucian jiwa, fitrah yang ada di dalam jiwa, bahwa jangan sampai jiwa kita terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Kalau sudah berangkat dari iktikad keyakinan yang menyimpang, maka nanti pada tahap berikutnya dia akan selalu berlaku salah dalam hidup ini. Apa yang dilakukan itu bukan untuk Allah Jalla wa'ala, tapi untuk selain Allah, baik sadarnya atau tidak sadarnya. Kemudian berikutnya fitrah di dalam kesucian badan. Nabi menyebutkan ada kalanya fitrah itu bukan dalam kesucian iman atau agama, tapi dalam kesucian fisik. Itu ada sesuatu yang menjadi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia secara fisik itu harus mengikuti fitrah ini. Siapapun dia, asal dia disebut manusia, dia harus mengikuti fitrah tersebut. Apa saja yang dimaksud fitrah ini? Fitrah yang ada pada badan ini ada 10 macam. Kalau kita rinci, ada 5 di muka atau di kepala, 5 di kepala dan 5 ada di badan. 5 di kepala, 5 di badan. Apa saja? Buka Sahih Muslim 206 KBC. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Ada 10 macam fitrah. Yang pertama, memotong kumis. Asyratun minal fitrah, 10 macam fitrah. Yang pertama, qassus syarib, mencukur kumis. Ini fitrah yang ada pada badan manusia. Kalau tadi fitrah yang ada pada jiwa, dalam hati, yang merupakan konsep keimanan dan ketakwaannya, maka secara fisik siapapun dia manusia, sekalipun hari ini dia tidak memiliki fitrah dalam kesucian agama, kesucian jiwa, mungkin hari ini dia kafir,
ya paling tidak ikutilah fitrah badannya. Karena ini Allah yang menetapkan. Dan inilah yang Allah ujikan kepada Ibrahim sebagai suatu kalimat perintah dan larangan yang Allah ujikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qassus syari. Yang kedua, merawat jenggot. wa ahwul lihya, merawat jenggot. Yang ketiga, Menggosok gigi. wasiwak, menggosok gigi. Ini fitrah. Maka kalau antum bukan manusia, nggak ada kewajiban menggosok gigi. Kalau pernah misalnya di kebun binatang ada orang nyikat untune macan atau untune bajul, yaitu bukan kewajiban. Bajul gak sikatan gak masalah, ya kan? Walaupun dia selalu jadi olok-olokan, oh babe koyo bajul, padahal ya kita nggak tahu ababnya bajul itu koyo. Tapi kan dia suka ngowo, mana makannya apa? Makannya bangkai kan? Semua kan makan bangkai kan? Singa makan bangkai. Yang makan hidup-hidup itu cuma apa? Serigala itu masih hidup dimakan. Ya, dipreteli sikile situ. Si orang itu. Tapi kalau singa, macan, buaya kan dibunuh dulu. Berarti kalau dibunuh berarti apa? Bangkai. Kan dia membunuhnya pakai bismillah. Enggak, ya. Enggak pakai bismillah. Kecuali kalau kita berburu ngelepas anjing kita lepas kemudian digigit oleh anjing itu yang kita lepas dengan bismillah, maka bangkai atau tidak? Bukan bangkai. Itu pun kalau ketangkap dalam keadaan hidup masih kita dianjurkan untuk menyembelihnya. Kalau seandainya dia tertangkap oleh anjing buruan kita dalam kondisi mati dibawa kepada kita, tapi ketika kita melepas anjing buruan kita dengan bismillah, maka itu bukan bangkai. Kecuali dia tidak boleh dimakan kalau ternyata anjing itu berharap dengan buruannya. Apa? Sebagian dimakan oleh anjing itu, maka buruan itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia bukan memburu untuk tuannya, tapi memburu untuk dirinya. Makanya kalau anjing itu ikut memakan, ya, wah bosku rek jaluk titik oleh BI. Nah, misalnya, jadi, maka kita nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kita memakannya. Nah, ini kok jebus ini? Ya, artinya bahwa Allah Jalla wa'ala ini menetapkan syariat itu bagi manusia. Kalaupun ada binatang yang diajari syariat, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kita diajari syariat, nilainya pahala. Monyet diajari gosok gigi, keren nggak? Keren, ya. Si pangsut gosok gigi tiap pagi. Tapi berpahala atau tidak? Nggak berpahala. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala mengajari manusia as-siwak, menggosok gigi, ini merupakan fitrah yang nggak boleh ditinggal. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga. Yang keberapa ini? Yang keempat, yaitu istinsyak dengan air. wastinsyakul ma, memasukkan air ke hidung dan kemudian mengeluarkannya. Yang kelima, memotong kuku. waqattul adfar, memotong kuku. Ya. Maka jangan berharap kucing potong kuku. Antum yang harus potong kuku, karena itu fitrah. Mau tidak mau harus diikuti. Kemudian yang keenam, membersihkan buku-buku jari. wa ghaslul barajim, membersihkan buku-buku jari. Ya, sela-sela jari. Nanti di versi lain ini tidak ada, tapi dilengkapi dengan yang lain. Tak pikir Ya. manikur pedikur. Yaitu apa? Manikur pedikur. Mencukur bulu kemaluan.
Itu gantinya nanti di hadis yang lain, di riwayat yang lain. Lanjut. Mencabut bulu ketiak. Nah, wa naqful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian mencukur bulu ari-ari. wa halqul anah, mencukur bulu ari-ari. Ini di versi yang lain nanti apa? Diganti dengan al-khitan. Khitan, halq. Khitan, memotong bagian dari kemaluan. Ya. Ini adalah khitan dan ini merupakan fitrah. Mengalir ono gak sunat itu berarti nyalai apa? Fitrah. Kemudian istinja. belum. Wantiqasul ma, yakni al-istinja. Yang ke-9 adalah istinja. Kemudian kurang 1 ke-10. Kata Zakaria, Mus'ab mengatakan bahwa dia lupa yang ke-10, tetapi agaknya berkumur-kumur. Iya. Yakni matmadha itu merupakan salah satu di antara fitrah yang ada di kepala. Jadi kalau kita rangkum dari 10 ini, 5 di kepala, 5 di badan. Adapun versi yang lain, coba dibuka tafsir Ibnu Katsir, ada nggak di situ? Nggak ada. Dibuka di digitalnya. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Iya, di situ disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Allah Rabb-Nya telah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, yaitu kalimat perintah dan larangan. Apa yang dimaksud kalimat-kalimat tersebut? Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya. Langsung cari kalimat, cari tulisan kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim. Darsul. Tahun ada. Sambil lalu saya. Ya. Jadi di situ disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim yaitu tentang fitrah 10, 5 di badan, yaitu mencukur kumis, memanjangkan jenggot, kemudian matmadha, berkumur, yang keempat as-siwak, dan yang kelima istinsyaqul ma', yaitu memasukkan air ke hidung. Adapun 5 yang ada di badan, yang pertama adalah al-khitan, Abdul Razak. Kedua qattul adfar, memotong kuku. Wa natful ibti, rambut. Yang ketiga yaitu mencabut bulu ketiak.
Kemudian wal istihdad mencukur bulu kemaluan. Dan yang terakhir al istinja, yaitu cebok. 10 totalnya, 5 di kepala, 5 di badan. Udah ketemu? Ya, silakan. Dari Abdul Razak. Iya. Abdul Razak mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi berasal dari mana? Ibnu Abbas. Terus Sehubungan dengan takwil firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Al-Baqarah 124. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengujinya dengan bersuci, tohara, yaitu menyucikan 5 anggota pada bagian kepala, 5 di kepala, dan 5 anggota pada bagian tubuh. 5 pada anggota tubuh atau badan. Apa saja? Menyucikan bagian kepala ialah dengan mencukur kumis, Terus berkumur, matmadah, istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung, bersiwak, siwak, kemudian dan membersihkan belahan rambut kepala. iya, Apa itu? bukan belahan rambut kepala itu. Wa ahwul lihya, memanjangkan jenggot. Terus Sedangkan menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku, qatul adfar. Terus 2, mencukur rambut kemaluan. rumput. Gimana kau mencukur rumput itu? Mencukur rambut. Al istihdad, mencukur bulu kemaluan. Terus Berkitan, al khitan, yang keempat. mencabut bulu ketiak, Natful ibti, yang kelima, serta membasuh bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air. yaitu cebok. Inilah fitrah. Dan fitrah ini diikuti oleh seluruh umat manusia hari ini, kafir maupun mukmin, muslim ataupun non muslim. Dan itu bukti janji Allah bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim al-Khalil sebagai apa? Pemimpin seluruh umat manusia. Dan terbukti hari ini diikuti oleh seluruh umat manusia, baik mukmin maupun kafir. Cuman yang mukmin dia dapat pahala ketika melakukannya ini, plus bonusnya kesehatan, kebersihan. Tapi orang kafir melakukannya mungkin hanya dapat apa? Bersih. Kebersihan, mungkin kesehatan. Tapi apakah dapat pahala? Tidak, karena mereka tidak punya konsep. Hanya orang-orang yang mengikuti fitrah, agama yang lurus inilah yang memiliki konsep tentang pahala ketika dia apa? Ittiba, mengikuti millata Ibrahim, yakni millatnya Ibrahim. Dia dapat pahala karena itu perintah Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah yakni millah agama Ibrahim yang lurus. Dan inilah fitrah dalam kesucian badan secara fisik. Di samping yang paling pokok dari kesucian jiwa, agar kita tetap bertauhid, mengesahkan Allah dalam kehidupan ini sampai selama-lamanya. Ada lagi ucapan fitrah. Apakah ucapan fitrah itu? Buka Sahih Tirmidzi nomor 1618. Biasanya Nabi itu kalau melakukan penaklukan di negeri-negeri kafir, beliau itu menyerang pada waktu subuh. Pada waktu subuh itu mesti beliau. Kenapa? Yang pertama, mereka pada lagi apa? Lagi tidur pulas. Waktu subuh ini adalah waktu yang baik, waktu yang banyak disaksikan oleh para malaikat. 1000 berapa? Ya, 1000. 1618. Tirmidzi. Kualik. Makanya akhirnya dipakai oleh orang-orang kita di negeri kita. Makanya ada istilah serangan fajar. Itu maksudnya serangan apa? Subuh. Ya, serangan subuh. Ngedom duit. Serangan fajar. Bukan serangan fajar kayak kampanye. Iku sejen iku dum-dum duit.
Namanya istilahnya serangan fajar, itu istilah baru. Dulu serangan fajar itu kan di mana? Di Jogja. Di Jogja ya. Ya, di Jogja serangan fajar. Yaitu pada waktu perang melawan Belanda, melawan kolonial. Dan rata-rata Nabi menaklukkan negeri-negeri kaum kafir itu menyerang pada waktu fajar atau subuh. Dan ketika saat beliau hendak menyerang, kemudian terdengar suara azan, panggilan sholat, ya, entah di mana itu, Nabi suruh berhenti dulu, berhenti. Apa? Untuk mendengarkan dan menjawab azan itu. Silakan baca. Al-Hasan bin Ali bin Al-Khalal. Al-Hasan bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hamad bin Salama menceritakan kepada kami, Sabit menceritakan kepada kami dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak menyerang kecuali saat fajar. Jika beliau mendengar suara azan, maka beliau menahan serangan, atau jika tidak, maka beliau menyerang. Suatu hari beliau mendengar seorang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti suara apa ini? Azan. Ya, mengumandangkan azan. Terdengar oleh Nabi yang waktu itu hendak menyerang. Apa kata Nabi? Beliau kemudian menjawab, sesuai dengan fitrah. Alal fitrah. Sesuai dengan fitrah. Maka kalimat yang sesuai dengan fitrah itu apa? Allahu Akbar. Karena kita ini makhluk kecil, nggak ada artinya. Sementara Allah itu bukan hanya kabirun, tapi akbar, maha besar. Dan ini kalimat yang banyak diucapkan oleh manusia. Setiap muslim pasti tidak akan pernah sepi hidupnya dengan kalimat Allahu Akbar. Masih kadang-kadang gak sholat. Gak sholat tapi dia nyebut Allahu Akbar. Ya, kaget Allahu Akbar. Tapi gak sholat. Apalagi orang itu sholat. Dalam sholat itu yang sering kita ucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? Wis hitungan diri. Mulai dari pertama sampai terakhir. Ya, berapa kali antum minimal mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat? Ya, ini. Dan ini diucapkan ketika memanggil orang untuk menunaikan ibadah sholat. Pertama kali yang dikumandangkan adalah takbir Allahu Akbar. Ketika Nabi mendengarkan suara itu, Nabi mengatakan alal fitrah. Itu adalah ucapan sesuai dengan fitrah. Kemudian waqala, kemudian muadzin itu mengucapkan apa? Orang itu kemudian mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Beliau kemudian menjawab, engkau telah keluar dari neraka. Kharajta minan nari. Engkau telah keluar dari Islam. Ketika orang bersyahadat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia bertauhid. Itu penyebab orang itu keluar dari neraka. Karena orang itu nanti dikeluarkan dari neraka karena sebab kalimat itu. Ini, ya, penegasan oleh Nabi SAW. Berikutnya yang ketiga, apa? Yaitu minuman fitrah. Minuman fitrah. Apa minuman fitrah? Zam-zam. Yang lain? Kopi. Madu. Ya. Baik. Coba kita buka Muslim, yaitu Tirmizi nomor 3130. Sing bener kayak dia. Oh ya. Silakan habiskan hadis ini dulu, baru kita nanti lanjutkan perjalanan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? ketika diisrokan, aku bertemu dengan Musa. Abu Hurairah berkata bahwa setelah itu beliau menyebutkan tentangnya, ia adalah seorang laki-laki. Betul, Ustaz? Iya. Aku kira beliau bersabda, bertubuh sedang dan berambut lurus. Iya. Dia adalah seorang laki-laki muttarib,
yakni rajulun hasibtuhu qala muttarib, itu orang yang tubuhnya sedang. Kemudian bagaimana rambutnya? Sudah. Yakni rajilur ra'si, rambutnya lurus. Ka'annahu mir rijalis sanu'ah, seperti siapa? Seperti salah seorang penduduk Sanu'a, yaitu bangsa Yaman. Iya, bangsa Yaman atau penduduk Sanu'ah atau Sona'ah. Ya. Terus Beliau bersabda lagi, aku juga bertemu dengan Isa. Abu Hurairah berkata bahwa setelah itu beliau menyebutkan tentangnya, ia adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang. dan rajulun marbu', sedang, tidak tinggi tidak pendek. Kemudian Dan berkulit kemerah-merahan. ya, kulitnya apa? Kemerah-merahan. Kemudian ahmar, kulitnya putih kemerah-merahan atau merah keputih-putihan. Kemudian Seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. iya, seperti orang yang baru keluar min dimasin, yaitu kamar mandi, yakni al-hamam. Gimana kalau orang baru keluar kamar mandi? Bersih nggak? Bersih. Rambutnya gimana? Basah. Basah. Begitulah gambaran Isya. Rambutnya selalu basah. Makanya ditiru, dilukis sampai uang. Sementara kita nggak pernah melukis. Ya. Tapi jelas. Mereka dari mana? Tahunya dari banyak hadis riwayat dari Nabi SAW. Kemudian Aku juga melihat Ibrahim. Beliau bersabda, dan aku adalah keturunannya yang paling mirip dengannya. jadi Nabi kita Muhammad paling mirip dengan Nabi siapa? Ibrahim. Ibrahim. Terus kemudian Beliau bersabda lagi, aku juga diberi dua buah gelas. iya, wa utitu bi ina'ain, dan aku diberi oleh Jibril 2 buah gelas ketika itu. Saat di Isra Mi'raj kan, Nabi disuguhi 2 buah gelas. Apa isinya? Salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi khamr. Satunya berisi susu, satunya berisi khamr. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi? Ketika itu dikatakan kepadaku, silakan ambil mana yang kamu sukai. Khud ayyuma syi'ta. Ambil apa yang kau suka dari 2 pilihan itu, susu atau khamr. Maka apa yang dipilih oleh Nabi? Aku pun mengambil susu dan langsung kuminum. Fa'akhadtul labana, dan aku mengambil susu, fasyaribtuhu, dan aku kemudian meminumnya. Maka dikatakan kepada Nabi oleh malaikat Jibril, apa katanya? Setelah itu dikatakan kepadaku, kamu telah ditunjukkan kepada fitrah atau kesucian. Hudita lil fitrah, kau telah ditunjukkan dengan fitrah. Itulah minuman fitrah. Nabi memilih apa? Susu. Susu. Salah kabeh. Ngono jari madu. Milih apa, Pak? Ngono jari zam-zam. Tok. Apa? Susu. Susu itu minuman fitrah. Iling-ilingen lho ya. Ngombe apa saiki? Minuman fitrah. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Sementara saya cukupkan sampai di sini untuk ngejar waktu. Takutnya nanti terlambat ya. Karena perjalanan ini hujan, sebagian tempat banyak tergenang oleh air. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan sementara dikumpulin ya. Nanti yang akan datang baru kita akan bahas. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.